Oke, di sini kita akan belajar tentang Arduino. Jadi apa sih Arduino itu? Arduino itu adalah sebuah microcontroller yang di situ sudah di built-in single boardnya, sudah ada microcontrollernya, sudah ada uploadernya, kemudian sudah ada power yang sudah disediakan oleh Arduino. Jadi kelebihan kalau kita menggunakan Arduino itu apa sih? Yang pertama, Arduino itu sudah built-in jadi satu di single board itu. Kita nggak usah ketika kita pakai Atmega murni kita harus tambahkan juga bootloadernya, nolder. Nah, kalau Arduino itu ini udah. Nah, yang kedua, Arduino ini udah disediain softwarenya atau frameworknya, yaitu framework Arduino. Artinya ketika kita menggunakan ini tuh udah tinggal pakai dan kita bisa ngoding langsung ke si frameworknya itu, jadi lebih gampang. Dan di frameworknya itu banyak banget built-in function yang bisa kita gunakan untuk memprogram sehingga kita lebih gampang untuk mendeklarasikan sebuah variabel gitu-gitu. Nah, di Arduino ini ada pin-pin yang banyak di sini. Nah, pin-pinnya ini ada banyak fungsinya. Ada pin power, ada pin I/O. Nah, pin I/O sendiri tuh dibagi jadi bermacam-macam. Di sini ada I/O analog dan sini ada I/O digital. Nah, si I/O digital ini itu dia bisa mengeluarkan analog urut doang, atau dia mengeluarkan tegangan doang nih. Mengeluarkan tegangan itu 0 sampai 255, tapi itu hanya di beberapa pin, nggak bisa di semuanya ya. Di kayak yang ini ada tanda kayak 11, 10, 9, 6, 5, 3. Nah, dia di sini bisa mengeluarkan analog urut ya. Analog urut itu berarti dia bisa mengeluarkan tegangan 0 sampai 255, yang representasinya yaitu 0 sampai 5 sebenarnya, cuma dia dicacah kayak pencacahan bilangan itu. Kemudian di selainnya ini kita hanya bisa meread, dia hanya bisa meread yaitu digital. Tapi yang ini kebalikan, dia bisa analog read analog urutnya, dia bisa dua-duanya. Ya, makanya dia lebih sedikit. Langsung saja kita untuk masuk ke codingan untuk bisa gimana sih cara menggabungin Arduino software dan hardwarenya itu. Sebenarnya kalau kita gunakan hardware aslinya, kita bisa langsung download di Arduino nanti softwarenya ini ya. Itu bisa kita download di forum Arduino .ide. Nah, di Arduino softwarenya ini kemudian kita bisa langsung download mau yang zip. Ini tinggal diklik aja, misalnya kita download ini. Nah, ini kan disuruh bayar, kita bisa langsung just download gitu. Nah, tapi kita di sini kita gunakan Tinkercad karena lebih bisa dilihat ya. Hardware kita bisa melihat dan codingannya nanti bisa kita lihat juga. Oke, jadi si Arduino ini dia punya built-in LED yang LED-nya ini tuh ada di LED 13. Jadi L ini adalah lampu dari analog I/O yang 13. Misalkan contohnya kita, nah di sini sudah ada program bawaan dari si Tinkercad. Kalau misalnya kita ganti, langsung upload aja, coba ini simulasi. Nah, kita sih, nah dia 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati. Jatuhnya dia bisa seperti ini juga. Kita cari LED, kemudian kita taruh LED-nya di sini. Nggak
usah resistor, kita taruh di bawah, taruh di atas. Katoda itu positif. Nah, kalau kita play, oh salah, ini negatifnya. Nah, dia bisa nyala. Tapi nanti penggunaannya ketika kita langsung di hardware, jangan lupa LED-nya itu dikasih resistor. Kita kasih resistor dulu, nilainya 330 ini ohm aja, langsung. Nah, tanda pentingnya sudah hilang. Nah, dengan cara seperti ini bisa juga, atau kita bisa naruh si groundingnya ini, kita taruh di I/O juga. Ini kan positifnya, jadi kita ngontrolnya cuma dalam satu ini nih ya. Kalau kita di sini misalnya pin mode misalnya 12, kita output juga, kemudian di sini digital rate, low, kemudian digital rate 12 high, kita pindahin. Nah, sama, dia tetap bisa nyala. Jadi ketika kita letakkan di situ ini high, maka dia mengeluarkan tegangan tegangan 1. Kalau kita kasih low, berarti itu dia ibarat kata dia akan menjadi grounding. Nah, untuk bisa lancar belajar Arduino ini, minimal kita punya basic gimana sih caranya menyalakan komponen-komponen arus listrik, komponen listrik, minimal LED, motor DC, kemudian sensor-sensor. Nah, nanti itu akan berguna banget pemahaman kelistrikan kita ketika sudah terjun di Arduino ini. Karena si Arduino ini dia itu menggabungkan antara program, bagaimana si program itu bisa menjalankan atau menggerakkan komponen-komponen listrik. Nah, di program ini kita bisa buat variabel juga sebenarnya. Misalnya di sini saya buat integer positif let underscore post sama dengan 13, kemudian integer let underscore net gitu ya, negatif sama dengan 12. Kemudian kita ganti ini let underscore post let underscore
let underscore post, let underscore next, let underscore next, let underscore post. Oke, kita coba upload. Nah, aman. Jadi seperti ini, aman. Nah, di sini ada bagian-bagian dari si Arduino softwarenya ya, di Arduino IDE-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di file setup ini kita mendeklarasi, itu artinya kita mendeklarasikan job desk-nya dia sebagai output atau sebagai input gitu ya, sebagai sensor atau sebagai aktuator. Enggak juga aktuator sih, output lah pasnya, input atau output. Kemudian di void loop ini dia mendeklarasikan pekerjaannya. Nah, karena ini berkaitan dengan controller ya, logik kita akan sangat dilatih bagaimana kita mengendalikan itu di sebuah program yang harus looping ya. Kalau di pemrograman yang ya emang basicnya website itu kita ngoding biasa aja gitu. Cuma di sini logik kita akan sangat dilatih karena kita harus membuat suatu program yang di dalam algoritmanya harus bisa looping, bisa selalu looping gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah merupakan variabel global. Di sini namanya variabel global. Kemudian ini pendeklarasian fungsinya, dia digunakan input atau digunakan output. Nah, mari kita coba untuk penggunaan input ya. Kita gunakan push button, kemudian push button masuk ke pin 11. Terus ini ada, ini saya masukkan ke positif. Oh iya benar. Langsung masuk background aja. Kemudian gini, ini resistornya 10K. Nah, kita pasang logiknya seperti ini. Jadi ini supaya push buttonnya itu dia bisa dapat kepastian dia itu kena 0 atau kena 1 ya. Jika posisi dia tidak tertekan, maka dia akan mendeteksi bahwa ini kena ground. Tapi ketika kalau ditekan, kita nggak ngasih di sini resistor, otomatis positif akan langsung kena negatif, meledak. Nah gitu, makanya fungsi resistor di sini. Nah ini resistornya nyamannya resistor pull down ya, pull down resistor. Nah kita coba di sini untuk integer PB sama dengan 12, kemudian pin mode PB. Oh no,
pb, input. Nah, kita coba. Oh iya, di sini juga ada serial dot begin 9600. Jadi dia berjalan di boot rate 9600, kemudian in AA sama dengan digital read adalah function, kemudian dalamnya adalah pb. Kita serial dot println AA, kemudian kita coba upload. Nah, kita lihat serialnya. Nih, ketika tidak ditekan dia akan mendeteksi 0. Kalau kita tekan, nah, dia akan mendeteksi 1. Nah, gitu. Oke, mungkin kali ini cukup sekian. Selanjutnya kita lanjutkan di selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Thank you.